perlindunganmu, baik siang maupun malam. Tuhanlah perlindunganku, niscaya takutku lenyap. Tuhanlah perlindunganku, ya Yesus turun balus di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus turun balus di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Dialah tempat perlindungan kita yang teguh. Yesus namanya. Di badan topan dunia, siapa perlindungan kita? Goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Kita lambaikan tangan bersama Bapak Ibu. Ya Yesus turun balus di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus turun balus di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Semuanya, ya Yesus, dia turun balus kita di dunia, di dunia. Ya Yesus turun balus di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Percaya dilindungi oleh Tuhan, dia tempat perlindungan kita. Tepuk tangan bersama-sama di atas kepala. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Ya Yesus turun batu di dunia, di dunia, ya di dunia. Ya Yesus turun batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Ya Yesus di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus di dunia, tempat perlindungan yang teguh, tempat perlindungan yang teguh. Semua tangannya, tempat perlindungan yang teguh. Itu Yesus batu karang yang teguh. Maka kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita buka firman Tuhan Matius 16 ayat 13 sampai 20. Saya sendiri yang akan membacakan sebab setiap ayat saya harus menjelaskannya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian firman Tuhan. Ayat 13, pernyataan Yesus tentang gereja atau jemaat yang akan dia bangun di atas batu karang yang teguh, di mana alam maut tidak mampu menguasainya. Yesus mengucapkan ini di daerah Kaisaria Filipi yang dulunya disebut Paneas atau Baneas. Pernyataan Yesus diucapkan tepat di atas bukit, di mana di bawahnya terdapat pusat penyembahan kepada dewa-dewa. Jadi waktu Yesus mengatakan
Dia akan mendirikan gerejanya di atas batu karang yang teguh, maka Yesus sedang berdiri di atas bukit di mana di bawahnya penuh dengan penyembahan berhala. Pada saat Yesus berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak mampu menguasainya," itu seperti pernyataan profetik. Bagaimana gereja Tuhan, bagaimana orang percaya akan berdiri teguh mengalami kemenangan demi kemenangan mengatasi kuasa kegelapan. Amin. Kalau kita membangun gereja kita di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka Tuhan katakan alam maut tidak akan menguasai kita. Amin. Alam maut itu berbicara tentang dosa, berbicara tentang sakit penyakit, berbicara tentang kematian yang sia-sia, berbicara tentang kebodohan, kemiskinan, dan segala sesuatu yang mendatangkan maut. Gereja Tuhan akan terhindar dari hal ini. Tapi hari-hari ini kita melihat bahwa gereja Tuhan dibangun bukan di atas batu karang yang teguh, sehingga banyak orang percaya yang goyang, orang percaya yang goncang, tidak kuat imannya, mudah mengalami putus asa. Amin. Gereja Tuhan yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus Tuhan dan kebenarannya tidak akan mampu dikalahkan oleh alam maut. Amin. Luar biasa. Ini satu pewahyuan yang luar biasa yang saya dapatkan. Nah, ayat 14 mengatakan, di sini dikatakan bahwa Yesus menanyakan pendapat publik tentang dirinya kepada murid-murid. Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang apa tanggapan orang tentang saya. Maka dikatakan di sini ada yang bilang dia Elia, ada pula yang mengatakan Yesus itu Yeremia dan salah seorang nabi. Kemudian Yesus bertanya lagi khusus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin menegaskan pentingnya pengakuan kita tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Maka ketika Petrus menjawab, siapa dia? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini dikatakan Tuhan bahwa hanya karya Allah secara pribadi yang dapat langsung masuk di dalam seseorang, memampukan dia memberikan pengakuan yang benar tentang Yesus itu siapa. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan ini Yesus mau mengajarkan kepada kita agar kita memiliki pengertian atau pengakuan, pewahyuan secara pribadi masing-masing tentang siapa Yesus, sehingga kita bisa mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Dan hari-hari ini saya melihat bahwa ketika saya mempelajari kebenaran ini, saya melihat bahwa Yesus itu batu karang yang teguh. Alam maut tidak akan menguasai kehidupan aku. Amin. Ketika saya membangun kehidupan kekristenan saya sebagai orang percaya yang mendapatkan pewahyuan khusus dari Tuhan secara pribadi, seperti Petrus katakan, engkau Anak Allah, Mesias. Amen. Setiap kita pribadi harus memiliki pewahyuan khusus tentang Tuhan. Itu yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Ketika saya mempelajari bahwa Yesus itu batu karang yang teguh, maka saya menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mampu membawa saya kepada maut. Amin. Ketika kehidupan saya didasari oleh kebenaran firman Tuhan, maka saya berada pada Yesus Kristus yang teguh, yang kokoh, tidak mudah dikalahkan oleh maut. Amin. 1 Korintus 12 ayat 3.
dikatakan di sini, berbahagialah engkau Simon Petrus, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi pengakuan kita tentang Yesus hanya dapat diwahyukan oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Amin. Betapa banyaknya orang yang kita injili hari-hari ini, ketika mereka tidak mendapatkan pewahyuan khusus dari Tuhan, mereka tidak bisa mengakui Yesus itu adalah Tuhan, walaupun nyata-nyata kebenaran firman Tuhan menyatakannya seperti itu. Jadi berbahagialah kita kalau kita mengetahui dan mendapatkan pewahyuan dari Roh Kudus siapa Tuhan yang kita sembah. Dan dikatakan di sini bahwa Yesus akan membangun gerejanya di atas batu karang. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Amin. Alam maut tidak akan menguasai kehidupan kita. Amin. Kita menyadari bahwa Yesus membangun. Ketika dia berbicara ini, dia berada di daerah Kaisaria Filipi, di atas bukit. Di bawahnya ada banyak penyembahan-penyembahan berhala, dan dia katakan pasti ketika aku mendirikan gereja di atas bukit ini, maka alam maut tidak akan mengalahkannya. Kuasa-kuasa kegelapan tidak akan mengalahkan kita orang percaya. Amen. Yang membangun imannya atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Amin. Luar biasa. Pada saat Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak mampu menguasainya, itu seperti pernyataan profetik. Dan itu terjadi. Gereja yang dibangun di atas iman kepada Yesus Kristus akan mengalahkan maut. Katakan amin. Amin. Karena apa? Karena memiliki kuasa. Memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Amin. Amin. Gereja memiliki kuasa yang besar di tengah dunia ini dan akan memerangi kerajaan maut dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan. Kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya merupakan bukti kemenangan. Amin. Amin. Yesus Kristus sang kepala gereja yang tidak takluk kepada maut, melainkan telah menaklukkan maut. Luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang aku ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang aku lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Artinya kita bisa membuka pintu bagi orang yang mau masuk. Amin. Percaya Yesus. Amin. 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 Apa yang aku ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang aku lepaskan di dunia ini menjadi satu arti yang luar biasa, di mana orang-orang bisa masuk lewat kehidupan kita. Amin. Haleluya. Maka Tuhan katakan, ketika aku mendirikan gereja di atas batu karang yang teguh, dan alam maut tidak akan mengalahkannya, maka orang-orang yang bertemu dengan kita, karena kita diberikan kunci kerajaan surga, maka orang-orang di depan kita, orang-orang yang tidak menerima Yesus, ketika kita beritakan kebenaran Allah, saya tidak tahu kapan mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin kita sudah tidak ada lagi di tengah dunia ini. Orang itu bertobat karena apa yang difirmankan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Amin. Amin. Kita memiliki kunci untuk orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ini luar biasa. Ini memberi kesan bahwa apa yang ada di surga ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh kita orang percaya di bumi ini. Kalau kita bilang apa yang ada di bumi ini terikat, aku melepaskan, berarti sudah terikat, sudah dilepaskan di surga. Amin. Kuasa yang luar biasa, sehingga alam maut tidak bisa menguasai kehidupan orang percaya. Nggak ada orang percaya yang lemah. Amin. Amin. Orang percaya selalu bersemangat, bergairah. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang miskin. Ya miskin di hadapan Allah, tahu kebenaran Allah. Miskin artinya tidak
tidak bisa makan sama sekali. Tidak mungkin, karena kita mendirikan iman kita di atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kebenaran yang sejati Amin. akan selalu memerdekakan kita. Amin. Amin. Di ayat 20, kenapa Yesus melarang untuk murid-muridnya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias? Mengapa? Karena para murid sendiri belum benar-benar memahami apa maksud kemesiasannya itu. Oleh sebab itu murid-murid nggak boleh memberitahukan terlebih dahulu sampai murid-murid diberikan pengertian tentang siapa Mesias itu. Sebab Yesus belum membuktikan tentang hal itu, yaitu dia mati dan bangkit, menang atas maut. Oleh sebab itu gereja Tuhan dari sejak dulu sampai sekarang, iblis mau menghancurkan kita orang-orang percaya. Karena ketika kita mengenal pewahyuan tentang Yesus adalah batu karang yang teguh, dan kita hidup di dalamnya, maka kita tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu yang mendatangkan maut. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Gereja orang percaya harus berdiri di atas batu karang yang dimaksud adalah Yesus dan kebenarannya. Amin. Amin. 1 Korintus 10 ayat 4. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Dan mereka semua minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. Amin. Kita lihat akibat dari berdiri di atas Yesus dan kebenarannya. Minum air batu karang rohani, selalu diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dipuaskan. Maka Tuhan katakan, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan buat engkau. Tuhan bilang. Ketika kita minum air batu karang rohani, yaitu Yesus dan kebenarannya, maka Allah mau sakit penyakit yang membahayakan sampai pada kematian tidak mungkin ada dalam diri orang percaya. Amin. Amin. Kadang-kadang ya kita lihat kemarin waktu Wandi mengalami kecelakaan, dia terhindar dari maut sebab Yesus adalah batu karang yang teguh. Amin. Seringkali kita dihindari dari maut. Seringkali mungkin kita nggak tahu di sekitar kita ada banyak orang yang kita ketemu udah kena virus corona, tapi Tuhan menghindari kita. Mungkin Tuhan mengarahkan perjalanan kita ke tempat yang lain. Itulah ketika kita berdiri di atas kebenaran Allah, kita nggak tahu apa yang akan membahayakan kehidupan kita, maka Allah sendiri akan memberikan perlindungan yang luar biasa. Amin. 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 Sebaliknya ketika kita memilih berdiri di atas batu yang lain, kita akan dikuasai oleh ketakutan. Kalau orang percaya masih takut, orang percaya masih khawatir, maka kita tidak sedang berdiri di atas batu karang yang teguh. Kita sedang berdiri di atas batu yang lain. Batu yang lain tidak dapat memberikan kepastian buat kita. Rasul Paulus adalah orang yang memilih berdiri di atas batu karang yang teguh. Makanya dia mengatakan seperti ini. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan Mati adalah keuntungan. keuntungan. Dia mendirikan imannya di atas batu karang yang teguh. Dia sadar bahwa dia ketika dia berdiri di atas batu karang yang teguh, maka tidak ada yang dapat menggoncangkan imannya lagi. Amin. Amin. Siapa dan apa yang dapat menggoncangkan atau menggetarkan Paulus? Tidak ada lagi. Amin. Masih ada rasa takut, masih ada rasa khawatir besok-besok kita makan
besok-besok kita bayar uang sekolah dengan apa? Masih ada khawatir? Berarti kita ada dalam awal-awal. Kita harus keluar dari situ. Kita butuh Yesus dan kebenarannya. Amin. Amin. Kita butuh fondasi yang kuat dalam hidup ini, sehingga ketika masalah datang, kita tahu bahwa kita pasti menang. Amin. Pewahyuan ini sangat penting buat kita orang percaya. Saya bersyukur ada waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kita, walaupun saya sibuk sekali, tetapi ada waktu khusus yang selalu Tuhan berikan buat saya untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan belajar dan memiliki pewahyuan demi pewahyuan tentang Yesus Kristus Tuhan, sehingga orang lain mungkin tidak memiliki pengetahuan atau pewahyuan tentang Yesus seperti yang saya alami. Sebab apa? Sebab kita jarang belajar, jarang membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada pewahyuan khusus yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dan orang lain tidak mungkin sama dengan kita. Amin. Itulah yang membuat kita bisa berdiri teguh, supaya alam maut tidak menguasai kita. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus di dalam kebenaran. Iblis selalu memberikan satu reaksi. Iblis selalu mau memacikan orang-orang yang kepingin percaya kepada Yesus ataupun bertemu dengan Yesus. Tetapi Tuhan katakan apa? Aku pegang kunci kerajaan surga. Apa yang aku ikat di dunia ini akan terikat di surga. Maka kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk membuat orang-orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Oleh sebab itu kita harus memiliki pewahyuan yang khusus. Kita buka Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Bagaimana iblis mau membuat wanita ini tidak mengenal Yesus Kristus. Tetapi anugerah Tuhan terjadi atas wanita ini yang telah berbuat dosa. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Berkata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Amin. Orang percaya yang tidak berdiri di atas kebenaran Allah, mereka tidak memiliki belas kasihan. Mereka justru menghakimi dan mau membunuh wanita ini yang telah berdosa. Tetapi gereja Tuhan hari-hari ini, ketika kita berdiri di atas batu karang yang teguh, maka ada belas kasihan yang kita berikan kepada orang-orang yang berdosa, sehingga kita bisa membuka pintu bagi mereka untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Setelah itu dia ditangani oleh Yesus, maka dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Seberapa berdosanya kita hari-hari ini? Orang lain boleh menghakimi kita, tapi Yesus menerima kita apa adanya. Amin. Ketika kita mau datang bertobat, maka Yesus akan menerima kita sebagai Tuhan, sebagai anak-anaknya yang sangat luar biasa. Amin. Dikatakan di sini, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut dalam bahasa aslinya dituliskan pintu-pintu gerbang kerajaan maut tidak akan menguasai. Amin. Pintu-pintu gerbang kerajaan maut apa? Kebodohan, kemiskinan, sakit, penyakit, apa yang ada di tengah dunia ini yang dapat membinasakan kita, kita tidak akan dapat dibinasakan. Amin. Amin. Atau membuat iman kita lemah, atau membuat kita kecewa sama Tuhan, tidak mungkin. Justru pergumulan demi pergumulan, penderitaan dan air mata membawa kita semakin mengasihi Tuhan. Sebab apa? Kita berdiri di atas batu karang yang teguh. Amin. Yesus Kristus dan kebenarannya terus memimpin kita. Iblis menggunakan
hamba Tuhan yang sudah jatuh ke dalam dosa dan Tuhan telanjang. Mereka sudah sulit untuk kembali kepada Tuhan karena mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak melakukannya. Jadi setelah kita dengar firman Tuhan ini, gereja Tuhan harus melakukan tugas dan fungsinya secara aktif. Amin. Apa tugas kita? Memerangi kuasa-kuasa kerajaan maut dan tipu daya iblis. Kita harus memerangi. Sedikit saja perkataan yang salah saya sudah bisa membaca orang ini sebentar jatuh ke dalam dosa. Maka gereja Tuhan, orang percaya, harus membawa orang ini kembali kepada Tuhan, karena kita pegang kunci kerajaan surga. Amin. Orang gak bisa masuk tanpa kita. Luar biasa. Kalau kita berdiri di atas dasar iman yang teguh, di atas Yesus Kristus Tuhan, kita bisa punya kunci untuk orang lain datang kepada Tuhan. Nah, gereja Tuhan hari-hari ini justru dikuasai oleh Allah. Ayo kita bangkit. Kita menyadari bahwa panggilan kita sebagai orang percaya adalah apa? Menghancurkan atau memerangi kuasa-kuasa kerajaan maut dan tipu daya iblis yang menguasai seluruh isi keluarga kita, yang menguasai orang-orang yang kita jumpai, sehingga mereka bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau lakukan itu? Amin. Gereja harus dapat membongkar pekerjaan iblis dan menghancurkannya, karena iblis membawa manusia kepada maut. Kita gereja Tuhan harus merampas mereka. Yudas 23. Coba baca sama-sama. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Amin. Selamatkanlah mereka. Kita baca ayat 23. Lebih panjang lagi. Terus ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Amin. Ya, dulu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Bisa nggak kita rampas mereka dari api? Bisa, karena kita punya kunci. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan Dosa. Kita benci orangnya, Tidak. tapi kita harus benci sama siapa? Dosanya. Benci dengan dosa yang mereka lakukan. Tetapi kita yang pegang kunci kerajaan sorga dapat membawa mereka pada pertobatan. Amin. Gereja Tuhan harus melakukannya. Tahukah kita betapa banyaknya orang sedang berjalan dalam maut hari-hari ini, dan gereja Tuhan tidak menyadari pewahyuan tentang gereja yang di atas di batu karang yang teguh. Kita hanya nyaman dengan situasi dan keadaan di dalam gereja. Kita tidak melakukan membongkar pekerjaan-pekerjaan iblis dan tipu daya yang sedang terjadi dalam kehidupan keluarga, saudara, sanak famili, dan teman-teman terdekat kita, bahkan orang-orang lain yang kita jumpai. Amin. Kita harus rampas mereka dari api. Wah, kalau kita baca berita-berita, banyak sekali anak muda
sudah hancur. Mereka sedang berjalan dalam maut. Ayo kita bangkit anak-anak muda, amin. Amin. Lewat YouTube ini kita sebarkan berita kebenaran ini supaya orang percaya menyadari dan mendapatkan pewahyuan bahwa mereka adalah gunung batu yang tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan dunia. Amin. Firman Tuhan menjamin. Filipi 2 ayat 10. Filipi 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Firman Tuhan menjamin supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut apa? Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Gereja yang berdiri atau orang percaya yang berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus dan kebenarannya. Maka dia akan kuasa-kuasa iblis ini akan bertekuk lutut. Yang pertama, gereja berkuasa atas alam. Katakan amin. Amin. Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Di sini tidak dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai semua orang percaya. Ada kata semua? Ya? Ada nggak? Orang-orang yang bukan semua orang percaya. Di sini tidak bilang semua orang, tidak. Tetapi dikatakan orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang seperti apa? Yang imannya aktif, terbukti lewat perilaku kehidupannya. Yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Memang kita jatuh dibangun untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk jujur saja kita susah. Tapi kita belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Iman yang aktif kelihatan dari perilakunya. Maka dia sebagai orang percaya dapat melakukan hal ini. Matius 13 ayat 58. Nanti kita kembali ke Markus ini, saya akan jelaskan. Matius 13 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Amin. Amin. Apa yang menjadi penghalang? Kenapa mereka tidak bisa melakukan tanda-tanda yang diberikan Tuhan buat kita? Tidak percaya. Karena tidak percaya, tidak memiliki iman yang aktif. Kita dengar hari ini, kemudian kita berjuang untuk melakukannya terus. Iman kita aktif, makin hari makin bertumbuh, makin hari makin sempurna, makin hari makin tidak takut akan apapun yang terjadi. Saya tidak pernah takut dengan segala kebutuhan yang ada dalam gereja Tuhan, kecuali kelebihan-kelebihan yang harus kita keluar. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan, saya tidak pernah takut sebab saya sadar bahwa gereja Tuhan, orang percaya harus memiliki iman yang kokoh dan kuat seperti Yesus
Dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya, sebab dia tahu bahwa panggilan Bapa buat dia yaitu untuk menyelamatkan orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Gereja harus bisa melakukan. Amin. Karena alam maut tidak bisa menguasai. Bukan hanya mengusir begini dalam nama Yesus, roh setan keluar. Tidak. Dengan cara kebenaran yang kita sampaikan kepada orang itu, yang orang itu sudah dikuasai oleh setan iblis, maka orang itu dapat keluar. Atau dapat juga dilakukan pengusiran tergantung pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang sudah terikat dengan setan-setan yang mau membuat dia mati bunuh diri, tetapi ketika mereka berjumpa dengan kita dan berbicara satu hal tentang Tuhan, maka alam maut orang itu tidak bisa dikuasai. Dia bisa diselamatkan karena kita pegang kunci kerajaan. Amin. 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 Luar biasa. Amin. Tepuk tangan dulu deh. Haleluya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Apa bahasa yang baru? Bahasa yang tidak dimengerti. Bahasa kasih. Bahasa-bahasa baru yang dunia tidak kenal. Kita memiliki bahasa kasih yang dunia nggak kenal. Kalau orang buat baik sama kita, kita buat baik lagi. Apa? Tapi kalau orang jahat, kita buat baik. Ini bahasa kasih. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya di mana ada bahasa kasih yang disampaikan. Amin. Amin. Bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh mereka. Orang dunia yang sudah terikat, mereka bilang, oh orang ini sayang sama kita karena ada maksudnya. Dunia tidak mengerti bahasa kasih yang kita sampaikan. Tetapi ketika kita menyampaikan terus, maka pintu yang tertutup, maut yang menguasai orang itu dapat terbuka. Sebab kita memiliki bahasa kasih yang tidak dimengerti orang dunia. Tepuk tangan buat mereka. Dikatakan di sini mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan memegang ular. Artinya, mereka mampu untuk melakukan tindakan berani walaupun maut taruhannya. Mereka berani untuk menyatakan kebenaran walaupun maut, walaupun siksaan yang dia terima. Amin. Ini tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Sekalipun minum racun maut, dia tidak akan Celaka. benar. Kita akan dialami oleh anak-anak Tuhan sebagai pembelaan Tuhan pada saat yang dibutuhkan. Untuk apa? Untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ini bisa benar-benar terjadi secara nyata. Waktu saya di Alor Selatan, ketika saya mau maju khotbah, kaki saya lumpuh, tidak bisa bergerak. Saya terus menyembah, saya terus menyadari bahwa alam maut tidak akan dapat mengalahkan aku. Aku harus bagi firman Tuhan di Alor Selatan. Saya harus berdiri di atas mimbar. Saya berperan. Akhirnya kaki saya sudah bisa dijalankan. Saat saya mesti naik di mimbar, kaki saya sudah bisa digerakkan. Saya berdiri di atas mimbar dan berkhotbah. Selang beberapa lama saya berkhotbah, saya tidak pernah rasa haus di atas mimbar.
satu teguk. Kemudian saya berdoa di dalam nama Yesus. Akhirnya sampai hari ini saya tidak mengalami sesuatu yang membawa saya pada kematian. Amin. Haleluya. Secara nyata bisa kita alami. Sekalipun orang berbuat jahat sama kita, mau bunuh kita dengan racun, karena kita berdiri di atas batu karang yang teguh dan kebenaran Allah, kita tidak perlu curiga dengan orang-orang ini. Tetapi apabila itu terjadi, maka Tuhan akan menghindarkan kita bagi kemuliaan Dia. Amin. 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 Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi kalau kita ikut Tuhan main-main, kalau kita ikut Tuhan hanya sekedar saja, kita tidak akan memperoleh. Apakah tanda-tanda ini masih ada dalam diri orang percaya? Tentunya ada. Amin. Amin. Ada banyak orang yang saat ini pun berdiri di atas batu karang. Bahkan waktu Yesus berjalan berkeliling di Matius 8 ayat 28 sampai 32. Waktu Yesus jalan di Gerada, ada 2 orang kerasukan setan yang tidak bisa dikendalikan lagi, tidak bisa diatasi lagi. Maka Yesus dengan kuasa yang dari Bapa di surga, Dia melepaskan. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang seperti ini, dan ketika kita tinggal di dalam kebenaran Allah, maka kita mampu untuk melakukannya. Sebab Roh Allah yang ada dalam diri kita yang akan mengerjakannya saat itu. Amin. Amin. Ya. Dan yang dilakukan Yesus lagi di Kisah Rasul 10 ayat 38 kita bisa baca. Inilah kuasa yang diberikan Tuhan kepada gereja. Kita harus menyadari, amin. Bahasa yang kita miliki bahasa benci, bahasa menghakimi, sama dong dengan orang dunia. Amin. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kisah Rasul 10 ayat 38. Demikian firman Tuhan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah menyurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Amin. Firman ini nyata. Firman ini adalah kebenaran. Apabila kita berdiri di atas batu karang yang teguh, maka kita dapat melakukannya. Dan tanda-tanda ini akan menyertai kita orang percaya. Amin. Amin. Tanda-tanda yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Tapi mereka ke gereja, Bu, tapi mereka melayani Tuhan. Mereka dunia. Amin. Amin. Tetapi orang yang berdiri di atas kebenaran Allah, dia dapat melakukannya. Sebab apa? Roh Allah di dalam dirinya akan melakukannya. Ketika ada orang yang kerasukan, maka Tuhan yang akan melakukannya di dalam kita. Yang kedua, yang pertama, gereja berkuasa atas alam roh. Yang kedua, gereja berkuasa atas tubuh jasmani kita. Amin. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan Sembuh. Amin. Kuasa ini diberikan kepada gerejanya. Kuasa ini diberikan kepada orang-orang percaya. Kuasa ini akan menyertai gereja Tuhan dalam melakukan tugas pelayanannya di dunia. Tuhan telah memberikan Roh Kudus bagi gerejanya dan memberikan karunia-karunia rohani untuk memperlengkapi dan membangun jemaatnya.
Jadi kita memiliki karunia-karunia yang berbeda untuk melengkapi gereja. Inilah gambaran gereja Tuhan yang dibangun di atas batu karang yang kokoh, yaitu Kristus sendiri. Sebuah gereja yang berkemenangan, amin? Amin. Yang tidak tunduk kepada kerajaan maut, namun justru menguasai kerajaan maut ini. Gereja adalah batu karang. Gereja adalah kita, amin? Amin. Musuh kita siapa? Iblis. Iblis. Musuh iblis. Gereja adalah musuh iblis. Sedapat mungkin dia menghancurkan kita. Kita ada dalam kumpulan orang percaya hari-hari ini dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika kita bersatu hati dan berdoa bagi keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya, maka alam maut tidak menguasai mereka. Apa itu batu karang? Kenapa Yesus mengumpamakan dirinya sebagai batu karang? Batu karang adalah kumpulan dari berjuta-juta fosil binatang laut yang sangat kecil. Ya, jadi batu karang ini terjadi karena berjuta-juta fosil berkumpul. Jadi kumpulan dari berjuta-juta fosil binatang laut yang sangat kecil. Pembentukannya sangat lambat. Kalau kita mau jadi batu karang yang teguh, pembentukan kita sangat lambat. Begitu juga batu karang. Ya, kenapa Yesus mengatakan dirinya adalah batu karang? Kita mempelajari apa itu batu karang. Batu karang adalah kumpulan dari berjuta-juta fosil binatang laut yang sangat kecil. Pembentukannya sangat lambat, membutuhkan waktu yang sangat lama, mungkin lebih dari ratusan atau ribuan tahun. Struktur dari batu karang ini padat. Lebih padat, lebih keras, dan lebih menyatu dari batu biasa. Batu karang ini mustahil untuk dihancurkan atau dipecahkan oleh alat manual seperti palu yang kita pakai dengan kekuatan manusia. Batu karang ini hanya bisa dihancurkan oleh mesin, oleh kekuatan tenaga mesin. Batu karang tahan terhadap gerusan air atau ombak di laut, dia nggak akan pecah. Apalagi air laut asin, tidak mungkin pecah. Batu karang ini sebagai simbol pribadi yang kokoh, pribadi yang tegar, di mana ombak yang adalah cobaan yang menghantam kehidupan gereja Tuhan, orang percaya yang dibangun di atas dasar iman yang teguh, yang tidak pernah berhenti menerpa kehidupan orang percaya, tetapi kita tetap kuat dan kokoh. Amin. Amin. Dari contoh batu karang ini kita bisa mendapatkan pelajaran akan arti ketidakputusan. Ketidakputus asa. Cobaan boleh terus-menerus datang dalam kehidupan kita, orang percaya. Dan pasti akan terus datang. Amin. Amin. Tetapi pribadi yang sekokoh batu karang akan tetap berdiri tegak. Amin. Kita sadar gak gereja terus-menerus menghadapi bermacam-macam serangan? Ya, mau bangun gereja sulitnya minta ampun. Mau mendirikan sekolah Alkitab, ada virus corona,
sulit mereka mau datang ke sini dari jauh. Karena biaya yang mahal dan juga pemeriksaan kesehatan yang perlu mereka lakukan. Kondisi keuangan yang sangat sulit. Bahkan ketika anak-anak sekolah teologi sudah mendekati masa lulus, mereka diserang oleh iblis untuk dijatuhkan dan mereka tidak jadi apa-apa. Gereja terus-menerus diserang baik oleh ajaran sesat, penganiayaan, keberdosaan dalam gereja. Dan sejak gereja mula-mula semua halangan ini sudah menerpa gereja Tuhan. Tetapi walaupun demikian, gereja Tuhan, orang percaya tetap berdiri teguh, bahkan berkemenangan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Bumi kecil banget suara. Bumi. Haleluya. Ya, bahkan Petrus dan Yohanes diperhadapkan pada mahkamah agama ketika mereka memberitakan tentang kebenaran tentang Injil. Kita bisa baca di Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Petrus dan Yohanes diperhadapkan pada mahkamah agama. Petrus tidak takut. Dia bisa menjawab setiap pertanyaan di mahkamah agama. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab setiap pertanyaan. Luar biasa. Sehingga orang di tempat itu dapat diselamatkan. Karena apa? Petrus punya kunci kerajaan surga. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11 ada 7. Ada Ananias dan Safira. Ada dosa di dalam gereja. Mati. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7. 7 orang dipilih untuk melayani orang-orang miskin. Ayo, sebagai gereja Tuhan, kemiskinan bisa membuat orang berbuat jahat. Amin. Membunuh, merampok, melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan maut. Ayo gereja Tuhan bergerak untuk membasmi kemiskinan. Tapi kita nggak punya uang banyak. Tuhan nggak minta kita punya uang banyak. Tuhan minta apa yang ada padamu berikan kepada orang yang miskin, orang yang susah, orang yang lapar, orang yang membutuhkan bantuan. Amin. Maka Tuhan akan menambah-nambahkannya bagi kita sekalian. Amin. 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 Haleluya. Jadi ketika kita mendapatkan pewahyuan dari Tuhan bahwa kita orang percaya, tidak dapat dikalahkan oleh alam maut. Amin. Maka berdirilah di atas batu karang. Amin. Berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan berjuang untuk melakukan kebenaran ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran Allah yang sudah kami dengar. Kami menyadari bahwa kami adalah batu karang yang teguh. Ketika kami membangun iman kami di atas dasar kebenaran Kristus. Dan setiap kali kami memiliki perilaku-perilaku yang sesuai dengan Kristus. Sehingga tanda-tanda sebagai orang percaya akan menyertai kami. Kami memiliki bahasa kasih yang lebih daripada dunia miliki. Dan bahasa kasih ini dapat membuka pintu-pintu kerajaan sorga bagi orang-orang yang Amin. sudah jauh dari Tuhan bahkan tersesat. Haleluya. Tuhan jadikan kami orang percaya gereja Tuhan di tempat Amin. ini untuk menjadi saluran berkat. Amin. Biarlah kami bergerak walaupun kami tidak dapat bertemu muka, tetapi kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya dan diberkati Tuhan katakan. Amin. Haleluya.